الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu lagi. Yuk kesini lagi. Rapat-rapat. Kalau kata orang dulu kan, kalau kita bermajelis itu yang jauh mari mendekat, yang dekat mari rapat. Yang rapat makin melekat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita mulai, Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa setiap kita belajar Aqidatul Awam, kita akan baca doa yang sudah kita pelajari ya. Mohon diikuti. Adabul alim wal muta'allim. Allahumma inni a'udzu bika اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي. عز جارك عز جارك وجل ثناؤك وجل ثناؤك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. بسم الله آمنت بالله بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبت جناني اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. وأدر الحق على لساني. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan. Buka halaman 74 ya, dibuka halaman 74, paragraf paling bawah. Sudah? Buka halaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
karena kita ini sudah mulai jam 11 ya. Kita mungkin nih selesainya setengah 1 atau jam 1 nih. Insyaallah. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai ya. Wala yarfa'u sautahu, tidaklah ulama tersebut mengangkat suaranya raf'an zaidan, dengan mengangkatnya raf'an pengangkatan, zaidan berlebihan, lebih zaidan, ala atas qadril hajah, ukuran kepentingan. Qadrun ukuran, silakan. Hajah kepentingan atau keperluan. Tidak mengangkat suaranya dengan pengangkatan yang berlebihan di atas batasan yang diperlukan. Wala yakhfiduhu, dan tidak pula merendahkannya khafdan, sebenar-benar rendah, la yahsulu, yang tidak mencapai atau tidak menghasilkan, ma'ahu, bersamanya, kamalul faidati, kamalul kesempurnaan faedah. Nah, jadi kalau ulama mengajarkan dalam majelis ilmu, tidak mengangkat suaranya melebihi batas kepentingan dan juga tidak merendahkan suaranya. Terlalu mengangkat suara di atas batasan kepentingan malah menjadi tidak bisa saja membuat orang tidak khusyuk dan lain sebagainya. Juga tidak merendahkan suaranya dengan sebenar-benar rendah, karena dikhawatirkan tidak terdengar. Akibat tidak terdengar, maka kesempurnaan faedahnya ingin diambil orang di dalam majelis tidak tersampaikan. Apalagi kalau majelisnya besar, ya. Nah, itu harus mengatur bagaimana orang di pojokan juga harus bisa mendengarnya. Sekarang sudah enak, sudah ada mix. Dulu tidak ada mix. Nah, ya, sekarang sudah ada mikrofon, ada mic ya. Nah, jadi sudah ada bantuan. Kalau dulu para ulama mengajar satu masjid besar, orang banyak, nggak ada mic, jadi pasti berbeda kondisinya seperti sekarang. Nah, kalau sekarang pun harus bisa diukur suaranya yang bisa terdengar oleh semua orang, tapi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu rendah. Kalau suara saya ini keras apa rendah? Khairul umuri awsatuha, sebagai perkara dalam urusan pertengahan. Wal aula, dan yang lebih utama. Nah, beda aula dengan ula. Kalau ula pakai dhammah itu artinya yang pertama. Kalau aula itu yang lebih utama. Nah, itu bedanya. Ula pertama, aula lebih utama. Wal aula, dan yang lebih utama, alla yujawiza, alla tidak yujawiza, melampaui, sautahu, suaranya tersebut, majlisahu, majlisnya. Nah, jadi jangan sampai ngajar di sini sampai masjid sana kedengaran. Nah, dikirain orang ini apa, lagi marah atau apa. Nah, jadi tidak melampaui batasan majlis yang dipimpinnya atau di tempat beliau mengajarkan. Wala yaqsuru, dan juga tidak meringkas. Ya, meringkas itu yang memendekkan. An sima'i, dari pendengaran al-hadirin, orang-orang yang hadir di majelis. Meringkas di sini artinya menyebabkan orang yang hadir di majelis terbatas pendengarannya sehingga tidak bisa mendengar apa yang disampaikan. Jadi rugi saja datang ke majelis kalau cuma hanya kumpul-kumpul duduk saja. Tidak ada faedah yang bisa diambil. Ya, baik, kita lanjutkan. Faqad rawal Khatibul Baghdadi, faqad rawa, maka sungguh telah meriwayatkan Al-Khatibul Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ini ulama pada abad keempat Hijriah. Ya, Al-Khatibul Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi inilah yang mengatakan yang menulis kitab namanya Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Nah, karena beliau orang Baghdad, makanya disebut dengan Al-Baghdadi. Tidak ada khatib yang lain. Kalau disebut Al-Khatib Al-Baghdadi, itulah orangnya. Nah, tidak ada orang lain, makanya digunakan kata Al-Baghdadi. Nah, kitabnya yang sangat terkenal, Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Sejarah Baghdad itu kitab yang memuat tentang ulama-ulama.
Ulama-ulama hadis, ulama apapun itu ada di dalam kitab tersebut. Semuanya orang-orang ulama-ulama yang berasal dari kota Baghdad. Mau cari tentang Ahmad bin Hanbal ada di situ. Mau cari tentang Imam Hanafi ada di situ. Karena Imam Hanafi itu orang Irak, walaupun tempatnya di Kufah. Semua ulama Irak, itu disebutkan di dalam kitab Tarikh Baghdad. Nanti ada lagi sejarah lainnya yang ditulis oleh Ibnu Asakir, namanya Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Itu ulama-ulama yang ada di Damaskus, Suriah, baik yang datang ke Suriah, ke Damaskusnya, yang belajar di Damaskus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dua kitab tarikh yang harus teman-teman ketahui. Faqad rawal Khatibul Baghdadi, telah diriwayatkan, Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini melalui sahabat Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Jadi kalau dikatakan telah meriwayatkan Khatib Al-Baghdadi melalui atau dari sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Khatib Al-Baghdadi tidak berkumpul atau tidak bertemu dengan Rasulullah, mesti harus ada periwayatannya. Hadis ini ada di dalam kitab, nama kitabnya Al-Jami' li Adabir Rawi, Al-Jami' li Ahkamir Rawi wa Adabis Sami', namanya Al-Jami' li Ahkamir Rawi wa Adabis Sami', kumpulan untuk hukum-hukum perawi hadis dan juga adab-adab orang mendengar hadis. Itu nama kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Salah satu di dalam kitab tersebut ada riwayat dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ada sini, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbus saut, yuhibbu mencintai, menyukai, as-saut suara, al-khafid yang rendah, al-khafi tersembunyi, tersembunyinya dia tidak menggelegar, ya. Tetapi kalimat al-khafi ini tidak saya temukan di dalam kitab tersebut, hanya sampai dengan al-khafid saja. Nah, al-khafi itu tidak ada dalam kitab tersebut, sudah saya lihat, hanya sampai al-khafid saja. Saya tidak tahu apakah ini tambahan atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi tidak ada penambahan kata al-khafi. Jadi hanya innallaha ta'ala yuhibbu sautal khafid, hanya sampai di situ saja. Menyukai suara yang rendah. Wa yakrahu, dan membenci as-sautar rafi, suara yang meninggi. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, surah Al-Hujurat ayat 1. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Jadi Rasulullah menyukai suara rendah, menyukai suara rendah. Tapi bukan berarti ketika suaranya rendah kemudian suara rendah tersebut tidak terdengar. Rasulullah kan juga mengajar para sahabatnya kan, bukan berarti ketika rendah suara Rasulullah tidak terdengar sama sekali. Rendah itu tingginya tidak tinggi melengking, rendahnya juga rendah tidak terdengar. Makanya saya bilang tadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan dalam urusan pertengahan. Ustaz, bagaimana kalau orang di medan perang? Nggak mungkin kita maju perang dengan suara berbisik, ayo maju perang, nggak mungkin begitu. Ya kan? Nah, tentu dalam bab ini tidaklah termasuk dalam kaitan apa yang dimaksud dalam riwayat ini. Ya, nggak mungkin orang ikut paskibraka hormat gerak, nggak kedengaran, nggak mungkin. Mesti yang keras, hormat gerak, yang keras. Nah, saya dulu waktu SMA pernah juga ikut paskibraka, pasukan 45. Pernah saya mimpin pasukan 45. Jadi harus keras betul suaranya, menggelegar. Begitu juga orang komandan dalam medan pertempuran, menyemangati anak buahnya untuk bertempur. Kenapa suara rendah disukai? Pada kebanyakan tempat, banyak kondisi memang tidak boleh bersuara tinggi, nggak ada kebutuhan. Begitu juga misalkan orang mau azan, nggak mungkin suaranya berbisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa kata orang kampung nih? Nggak mungkin kan? Mesti harus suaranya tinggi supaya semua orang mendengar. Kalau tidak tercapai maksud, karena azan itu tujuannya untuk memanggil orang berkumpul untuk sholat berjamaah, maka tentu suaranya harus terdengar semuanya. Jadi bab ini diletakkan pada
pada tempatnya, tidak boleh keluar dari konteks. Jangan sampai baca begini lantas orang azan keras suaranya bid'ah. Ini kan Rasulullah mengatakan mencintai suara yang rendah. Ini salah konteks, salah paham terkait dengan riwayat. Bisa dipahami? Cuma kalau dalam majelis ilmu kan nggak mungkin terlalu tinggi, ya, kecuali sedang berbicara sesuatu yang sangat luar biasa, perlu disemangati jemaahnya biar nggak tidur. Boleh sesekali. Tapi kalau dari ngajar 2 jam setengah, dari pertama sampai terakhir volumenya ke equalizernya di atas terus, kata jamaahnya kayaknya ini pertama ini terakhir kayaknya. Nggak kuat mendengarnya, menggelegar, ya? Jadi ada saatnya, ada momennya. Jadi itu konteksnya, ya. Fa'in hadara fihim, fa'in maka apabila hadara hadir, hadir itu bahasa Arab itu, maka kita katakan asyraf hadir. Itu orang Arab tuh bilang hadir. Kalau orang Indonesia hadir, panjang dirnya. Kalau orang Arab hanya yang panjang hadir. Kalau kita hadir, dirnya yang panjang. Jadi itu bedanya. Pada hakikatnya dari bahasa yang sama-sama dipahami, ya. Itu sama-sama bahasa. Fa'in hadara maka apabila hadir fihim pada mereka ini siapa? Majelis ilmu, ya, orang-orang yang ikut dalam majelis ilmu. Fihim thaqilus sam'i. Thaqil artinya berat. As-sam'i pendengaran, orang yang berat pendengaran. Ini agak tuli-tuli sedikit. Kalau tidak diteriakin nggak kedengaran. Ya, fala ba'sa maka tidaklah mengapa. Fala ba'sa tidak mengapa. Biraf'i dengan cara mengangkat, raf'un mengangkat, biraf'i sautihi dengan mengangkat suaranya. Ini ada orang ingin mendapatkan ilmu tapi dia agak budek. Kalau kita berbisik, berbicara agak sedikit rendah, maka tentu orang tersebut nggak dengar. Yang terlihat sama dia hanya gurunya sedang bergerak-gerak mulutnya, tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Karena dia bukan pakar membaca mulut. Ada juga orang yang pakar baca mulut. Dia tidak mendengar suara, tapi dia tahu kalau kita ngomong, itu apa. Dia paham itu. Ada orang yang seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Maka kalau datang orang di dalam pengajian itu pendengarannya kurang, berat pendengarannya, tidak bisa mendengar secara normal, maka tidak mengapa mengangkat suara dengan kapasitas orang tersebut dengar. Cuma begini, ada adabnya juga. Ini kalau orang yang tuli, ini ada 1000 jamaahnya, jangan ditaruh paling jauh. Sudahlah dia tuli paling belakang duduknya. Suruh majulah dia ke depan. Paham maksud saya? Suruh maju dia ke depan. Karena kalau dia duduk di belakang, kasih ada 2 kemungkinan. Yang di depan menderita karena teriak terus, yang di belakang nggak tahu apa-apa karena nggak kedengaran. Maka suruh maju dia ke depan. Itu adabnya, ya. Bagaimana saya tahu, Ustadz? Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu lebih baik disuruh ke depan. Di sini ada yang thaqilus sam'i. Ada nggak thaqilus sam'i? Ini kalau ada thaqilus sam'i, saya duduk samping saya sini. Jadi kalau saya baca hadisnya begini, innallaha thaqilus sam'i, ya. Allahu akbar. Kalau ada orang yang hadir dalam majelis tersebut yang pendengarannya berat, fala ba'sa bi raf'i sautihi, tidak mengapa mengangkat suaranya, biqadri dengan ukuran ma yasma'uhu, apa-apa yang dia dengar. Ma yasma'uhu, apa-apa yang dia dengar. Jadi ukurannya sampai dia mendengar. Cuma kalau terlalu jauh dia duduknya, kan kasihan juga dia. Lebih baik dia suruh mendekat. Baik. Wala yasrudul kalama, dan tidak berbicara terlalu cepat. Yasrudu mempercepat. Mempercepat. Ya, terburu-buru itu yasrudu. Al-kalam pembicaraan. Sardan sebenar-benar cepat atau sebenar-benar terburu-buru. Wala yasrudul kalama sarda, janganlah ketika berbicara terlalu cepat. Sangat cepat orang tak paham, tak bisa menangkap. Apalagi kalau di depan kita ada bapak-bapak, ibu-ibu umurnya 70 tahun ke atas. Frekuensi penangkapannya sudah rendah. Kalau terlalu cepat kita bicara, kalau ada 10 kata yang kita ucapkan baru didengar 2 kata oleh beliau itu, maka dipelankan bicaranya. Tapi kalau di sini kan, kalau seperti ini kedengaran semuanya, bisa tangkap semuanya kan.
karena masih jos prosesornya. Nah, cuma kalau nanti naik umur nih, kalau ini sampai 20 tahun lagi berjalan majelis ini, kita datang nggak kayak begini lagi, udah bungkuk-bungkuk dengarnya begini. Nah, kalau tadi dengarnya muka di depan, nanti kalau sudah 20 tahun lagi bisa jadi bukan muka ke depan, tapi telinga ke depan, muka ke samping. Nah, kenapa? Sakit dosa samai, sudah berat pendengaran. Nah, nggak ada orang yang selamanya akan fit, nggak mungkin. Pikiran akan terbatas, ingatan mulai tidak kuat lagi, badan pun lemah, ya, lutut pun sudah mulai jepongan, bergoyang. Nah, apalagi kalau naik tangga, nah itu udah mau jatuh-jatuh aja, ini ke kanan apa ke kiri, kanan apa ke kiri. Kita yang melihat deg-degan. Nah, kenapa? Karena memang sudah waktunya. Nah, tidak bisa dilawan. Maka ada kalimat kullu da'in likulli da'in dawaun. Untuk setiap penyakit ada obatnya, illal maut, kecuali mati. Nah, untuk menuju mati itu ada proses. Apa proses? Salah satunya perubahan fisik. Agus dulu wajahnya cerah ketika lahir, sekarang berjerawat. Nanti lama-lama berkeriput. Setelah berkeriput kering keronta, sudah tak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan sudah kering. Itu proses yang dialami oleh semua manusia. Yang ngomong pun begitu. Nah, kita tidak bisa lari dari hukum itu. Nah, maka tak ada setiap orang itu bisa perkasa selamanya. Tidak ada. Ada orang merasa dirinya hebat. Kapan dia hebat? Umur 40, 50 tahun, 60 tahun, masuk 70 tahun, mulai itu goyang-goyang dikit. Nggak ada lagi hebat. Diomongin oleh anak atau cucunya A, B, C, D, dia masih ingat A-nya saja. B, C, D tadi apa ya? Udah mulai itu. Ya. Makanya kalau di dalam majelis kita ada orang seperti itu, jangan bicara terlalu cepat, kecuali anak muda semua macam ini. Ini kalau 120 km per jam pun tak apa-apa. Masih enak nangkapnya. Ya. Bal yurattiluhu, akan tetapi yurattiluhu, memelankannya. Yurattil, memelankan. Makanya ada baca Quran tartil, itu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan tartil lagi, berkecepatan. Maka warattilil qur'ana tartila. Maka kalau kita dilihat ada orang sholat tarawih yang super cepat, itu tuh nggak ada tartil dalam bacaan Al-Qur'annya. Wa yurattiluhu, dan dia memelankan bacaannya, ya, pembicaraan. Hu ini kembali kepada perkataan, memelankan perkataan. Wa yatamahhalu fihi, yatamahhal juga artinya pelan. Wa yatamahhalu fihi juga memelankan pada perkataan. Apa beda yurattil dengan yatamahhal? Kalau yurattil itu memelankan pada ucapan atau bacaan. Kalau yatamahhal boleh pelan pada ucapan, boleh pada bacaan, boleh juga pada langkah kaki perjalanan. Kalau jalan orang kan terlalu cepat, itu sangat cepat jalannya. Kita ngomong dari belakang, ya habibi tamahhal, wahai kekasihku, pelan-pelanlah jalannya. Tamahhal, slow. Tamahhal, termasuk orang yang emosian. Orang emosian kan biasa, ya, cepat-cepat tuh gerakan tubuhnya jadi cepat, ngomong cepat. Kita katakan tamahhal. Pelan-pelan, santai bro. Itu artinya begitu. Itu bedanya antara yurattil dengan yatamahal. Di sini sama-sama artinya pelan. Artinya pelan, jangan terlalu cepat berbicara. Untuk apa? Liyatafakkara, agar berfikir. Li itu artinya agar, untuk. Li pada liyatafakkar itu agar atau untuk. Yatafakkar, berfikir. Fihi, padanya, pada perkataan tersebut. Huwa, dia ini siapa? Ulama yang berbicara. Waman yasma'uhu, dan orang yang mendengarnya. Nah, kenapa dipelan-pelankan? Agar dia sendiri yang berbicara, ulama yang berbicara itu juga berusaha berfikir pada apa yang dia ucapkan, sebagaimana orang yang mendengarkan pun juga bisa menganalisa ucapannya sehingga bisa dipahami. Makanya ada kalimat begini, orang yang bijak bukan orang yang bicara apa yang dia ketahui, tapi orang bijak itu adalah orang yang mengetahui apa yang dia bicarakan. Nah, banyak orang yang bicara apa yang dia tahu, semua yang dia tahu dia bicarakan, tetapi belumlah dihukum bijak, karena yang bijak itu yang tahu apa yang dia bicarakan. Makanya ada ungkapan dalam ilmu, tidak semua yang kita ketahui itu bisa kita bicarakan.
Ada bab yang boleh dibicarakan, ada bab yang harus ditahan. Kenapa? Karena yang dengar ini belum tentu semuanya orang alim. Ada petani, ada pedagang, mungkin tidak pernah belajar sama sekali. Lalu kita ceritakan yang macam-macam. Apa? Merusak agama. Kita pikir itu bisa membangun agama dia, tapi malah justru merusak agama dia. Nah, makanya orang yang bijak, orang yang bukan bicara apa yang dia tahu, tapi yang tahu apa yang dia bicarakan, lalu kemudian semua yang dia tahu tidak mesti harus dibicarakan. Jadi ada fase-fasenya. Nah, ada saatnya dibicarakan, ada juga tidak saatnya. Baik, kita lanjutkan. Waqad warada, maka telah warada itu artinya wurud, asbabul wurud, ya kan? Asbabul wurud. Kalau di di Al-Qur'an adanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau di hadis asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Nah, warada telah datang, ya. Waqad warada telah datang anna kalaman nabi, bahwasanya kalamnya Nabi atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan, itu dalam bentuk yang sangat terperinci. Mufassalan terperinci. Sistematis terperinci. Jadi Nabi kalau ngomong itu tidak meninggalkan puzzle-puzzle. Terperinci, jelas. Itu mufassal namanya, tafsil. Terperinci. Jadi orang yang mendengarkan itu tidak lagi perlu berpikir. Makanya coba lihat para sahabat Nabi hadis. Kalau para sahabat bertanya, maka para sahabat bukan bertanya tentang puzzle apa yang beliau ceritakan, tetapi ingin mengetahui lebih lanjut, lebih banyak dari apa yang beliau bicarakan. Bukan ingin bertanya tentang puzzle-puzzle tersebut, karena semua sudah selesai. Saking jelasnya Rasulullah berbicara. Ambil satu contoh. Beliau mengatakan misalkan, ini nggak apa-apa karena laki-laki semua nggak apa-apa, hadis ini kita bacakan. Kalau ada bukan laki-laki susah, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah pada suatu hari berkumpul dengan para kaum wanita di kota Madinah, lalu mengatakan tiba-tiba dengan wajah yang berubah bahwasanya kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Jelas pembicaraan. Beliau tidak bicara dengan yang abu-abu, jelas pembicaraannya. Bangunlah seorang wanita dari kalangan kaum wanita Madinah yang bernama Fatimah binti Qais dalam riwayat yang lain, lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin, apa salah kami sehingga kami maksudnya harus paling banyak berada di dalam neraka. Jadi yang ditanyakan oleh Fatimah binti Qais itu sesuatu yang sudah jelas, tapi ingin mengetahui hukum yang lebih. Apa alasannya? Ya Rasulullah, karena Rasulullah belum bicara alasannya, tetapi bab bahwa perempuan sudah paling banyak dalam neraka itu sudah bab final, sudah dipahami oleh kaum wanita pada saat itu. Maka tidak lagi bertanya para perempuannya, kenapa enggak, ya Rasulullah, kok enggak adil? Nah, gitu kan? Enggak, sudah jelas. Sudah jelas. Tidak ada lagi puzzle-puzzle yang tertinggal, itu tidak ada. Jelas, clear. Di samping juga terkadang ada juga perkataan yang jelas, terkadang dipandang tidak jelas karena ketidakcocokan. Nah, itu juga ada begitu kan. Jadi penerimaan juga menjadikan suatu perkataan itu menjadi jelas atau tidak. Kadang-kadang kan kita bertanya karena ketidakcocokan, sehingga memberi pertanyaan tapi sebenarnya bukan memberi pertanyaan, membantah. Tapi bentuk membantahnya dalam bentuk pertanyaan. Ada yang nggak begitu. Para sahabat Rasulullah tidak bertanya kepada Rasulullah karena babnya sudah jelas, karena Rasulullah mufassalan, bicara itu jelas, nggak ada puzzle-puzzlenya. Kenapa ya Rasulullah seperti itu? Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Yukaffirna al-ashir, mereka kufur kepada suaminya. Kalimatnya kufur, padahal kita tahu kufur itu kepada Allah, tapi kalimat kufur itu dipakai juga kepada suami, artinya tidak pintar bersyukur. Seperti itu, tidak pintar bersyukur kepada suami. Jadi seperti itu salah satu contoh ya. Mufassalan, terperinci. Yafhamuhu, memahaminya, man yasma'uhu, orang yang mendengarnya. Jadi ketika didengar langsung paham, langsung jelas. Maka dulu pada masa Rasulullah tidak ada ribut-ribut, innallaha 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah itu di atas aras beristiwa. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak ada perdebatan di kalangan para sahabat, tidak ada ribut-ribut di kalangan para. Ribut-ribut kan zaman kita sekarang. Kenapa? Karena di masa sahabat semuanya di kalangan, di telinga para sahabat itu
jelas. Nah, kita saja sekarang yang tidak jelas. Ya, tidak ada lagi masalah dengan para sahabat saat itu. Bisa dipahami? Wa kana idza takallama, wa kana, dan adalah Rasulullah idza takallama, idza apabila takallama berbicara, bi kalimatin dengan suatu kalimat, a'adaha mengulang kalimat tersebut atau mengulangnya, salasatan 3 kali, litufhama, li untuk atau agar, tufhama dipahami, anhu tentang yang dibicarakan oleh Rasulullah. Anhu itu anil kalam. Jadi Rasulullah kalau bicara suatu perkataan itu diulang sampai 3 kali. Kenapa Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali? Supaya yang dengarnya paham. Tidak ada lagi puzzle. Dan itu biasa, termasuk bab assalamualaikum. Rasulullah datang ke suatu kaum, assalamualaikum. Kadang-kadang ada 2 orang yang dengar, ada 1 orang yang dengar. Nah, sedangkan di situ ada lebih dari 20 orang, mungkin nggak dengar semua. Rasulullah ulang tuh sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, jadi supaya semuanya mendengar. Jadi itu bab salam saja, seperti apalagi kalau bab pelajaran Rasulullah menyampaikan sesuatu. Sering Rasulullah mengulangnya 3 kali. Contoh yang paling saya ingat itu kisah tentang hadisnya Tamim Ad-Dari ketika tempat keluarnya Dajjal. Ketika Rasulullah, Dajjal itu keluarnya dari laut Syam. Lalu Rasulullah berubah tuh. Karena Rasulullah mengungkapkan itu bukan atas dasar wahyu, tapi apa yang beliau pahami sendiri. Lalu beliau ubah. Oh tidak, tapi dari laut Yaman. Nah, turun wahyu saat itu. Begitu turun wahyu, Rasulullah mengatakan, oh tidak. Lalu menunjuk ke arah timur. Dari sanalah keluar Dajjal. Dan itu diulang 3 kali. Itu apa diulang 3 kali? Untuk membatalkan dari Yaman, laut Yaman dan laut Syam tadi yang sudah beliau sebutkan. Beliau sebutkan 3 kali, hilanglah puzzle. Hilang puzzle. Sudah dipahamilah bahwa munculnya Dajjal itu berasal dari timur, bukan dari Indonesia. Indonesia timur bukan? Oh, timur ya? Berarti bisa jadi. Sekarang banyak cocokologi mah. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu salah satu contoh Rasulullah mengulang perkataannya 3 kali. Wa idza faragha, apabila wa idza dan apabila faragha, beliau sudah selesai, min mas'alatin, dari suatu masalah, au aslin, atau pokok masalah. Asal itu aslun, asal, pokok maksudnya. Kalau beliau sudah selesai membicarakan suatu masalah atau pokok suatu masalah, suatu persoalan, sakata qalilan, sakata diam, qalilan sedikit, beliau diam sebentar, sejenak, sedikit. Untuk apa beliau diam sejenak? Ini sudah bicara bab salawat misalkan ya, kalau orang mengajar ini bicara masalah bab salawat, ini mau pindah masalah yang lain. Nah, beliau diam dulu sebentar dari bab yang pertama ke bab selanjutnya, dari pembicaraan yang pertama ke pembicaraan yang kedua, beliau diam sejenak. Untuk apa? Hatta, hingga, yatakallama, berbicara, man, orang yang fi nafsihi, pada dirinya, kalamun alaihi, ada perkataan atas maksud yang dibicarakan Nabi. Maksudnya apa? Beliau diam sejenak biar orang yang mendengarkan itu berpikir tentang apa yang beliau sampaikan, dihayati. Nah, jadi kalau disambung langsung-langsung kan nggak sempat digunakan waktu untuk mencerna apa yang beliau sampaikan. Makanya orang kalau diam sebentar itu bisa saja langsung mencerna lalu tahu bertanya. Makanya kalau dibuka tanya jawab, ada yang bertanya, nah diam semua, ada 2 kemungkinan. Sudah paham karena tadi diam sejenak, atau memang nggak paham sama sekali, sehingga tidak ada yang ditanyakan. Kalau di sini insya Allah paham semua, insya Allah. Jadi seperti itu ya. Baik, jadi kalau berpindah dari satu masalah ke masalah lain, diam sejenak, memberi kesempatan kepada orang-orang yang mendengarkan untuk menganalisa. Nah, apakah yang disampaikan tadi paham? Kadang-kadang orang mengajar itu bertanya, paham tidak? Kalimat paham tidak itu ditanyakan supaya ada jeda antara pembahasan yang sebelumnya dengan pembahasan selanjutnya. Karena di pembahasan selanjutnya tambahan, maka ditanya dulu, paham nggak? Paham. Nah, ada juga yang pahamnya sambil senyum, paham, biar menyenangi hati ustadznya.
Nah, wallahu a'lam bisawab ya. Dapat pahala insyaallah. Tapi jangan sering-sering. Dapat pahala tapi jangan sering-sering. Wa yasunu majlisahu, dan menjaga majelisnya. Siapa yang menjaga di sini? Ulama. Ulama menjaga majelisnya anil laghati, dari kegaduhan, kebisingan. Ini beliau lagi mengajar, di sana lagi ngomong berdua tuh. Ngomongnya masalah sahur misalkan. Ini kapan kita pukul beduk? Ini gimana nanti jam 3 nih kita pukul beduk bagaimana? Ini lagi mengajar. Lagi belajar. Dia ngebahas masalah beduk. Nah, kalau mau bahas masalah beduk, tunggulah selesai majelisnya dulu. Dia dilihat oleh ulama, ini udah mulai ribut. Nah, dia tegur. Boleh menegurnya, boleh. Dia tegur. Yang di sana diam. Tolong jangan bicara. Nah, masih ngomong juga. Boleh saya tidak mendengar lagi suara ribut di sana. Nah, yang ketiga masih diam. Pulang, jangan balik lagi. Boleh, boleh. Kalau Imam Malik dari yang pertama diusir langsung. Nah, nggak pakai yang ketiga kali. Nah, kalau tadi saya mencontohkan 3. Ada ulama yang dari pertama sudah diusir langsung. Kenapa? Karena yang begitu-begitu harusnya sudah dipahami sebelum datang majelis, nggak lagi diingatkan. Ada yang model begitu. Nah, dua-duanya boleh. Tidak salah. Nah, dua-duanya salah. Yang salah yang bikin kegaduhan. Fa innal laghata, maka sesungguhnya kegaduhan atau kebisingan itu yughayyirul lafdha, merubah ucapan. Kenapa? Karena yang diucapkan 5 kata, mungkin yang terdengar oleh dia 2 kata. Jadi salah pemahamannya. Ya kan? Nah, contoh, misalkan kiai yang mengajarkan menyebutkan haram hukumnya dalam sholat itu bagi laki-laki terbuka lututnya. Ya, terbuka lututnya. Dia tidak dengar kata haram itu. Bagi laki-laki harus terbuka lututnya, itu yang dia dengar. Jadi berubah tuh 180 derajat tuh hukumnya. Karena kata haramnya dia tidak ingat. Lalu berdebat sama teman, dia bikin gaduh tadi di majelis. Teman yang khusyuk mendengarkan, dengar betul, dia tangkap betul dia kata haram. Nih teman ini sibuk bergaduh di majelis. Lalu begitu keluar majelis, enggak haram tadi saya dengar kok, padahal dia tadi bergaduh. Sedangkan orang yang tidak gaduh jelas-jelas mendengar kata haram. Padahal itu cuma 1 kata saja itu hilang. Berubah 180 derajat hukumnya. Makanya fa innal laghata yughayyirul lafdha. Maka kegaduhan dan kebisingan merubah lafaz ucapan. Sehingga kemudian juga merubah makna, merubah maksud, merubah kesimpulan. Merubah kesimpulan, jatuhlah orang tersebut dalam kesalahan. Bisa dipahami? Baik. Wa an raf'il aswat, dan harus menjaga majelisnya dari raf'il aswat, mengangkat suara. Nah, guru lagi bicara di sini mengajarkan, dia lebih besar lagi suaranya daripada gurunya. Lebih besar lagi, lama-lama bukan lagi gurunya yang mengajar, dia mengajar, gurunya dengar dia. Karena lebih besar suara dia. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada yang begitu, itu harus ditegur, harus dijaga majelisnya dari mengangkat suara. Waqtilafi, dan berbeda jihatil bahthi, sisi-sisi pembahasan. Nah, ini lagi ngebahas masalah adab, tiba-tiba masuk masalah pernikahan, nggak nyambung. Ustaz, dia belum selesai nih pembahasannya, lagi ngebahas, tiba-tiba angkat tangan. Ustaz, hukum menikah sama budak apa ya? Lah, apa hubungannya? Ini kan lagi ngebahas masalah adab. Apa urusannya dengan hukum pernikahan budak? Kalau mau ditanyakan ya tunggulah bab akhir nanti. Setelah ini beres semua, jangan di tengah jalan angkat tangan mengubah topik pembicaraan. Ini juga termasuk nanti di dalam debat. Di dalam debat juga. Qala Ar-Rabi, berkata Ar-Rabi. Siapa Ar-Rabi? Ar-Rabi bin Sulaiman, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Murid yang ikut beliau ke Mesir. Ini orang yang dikirimkan surat oleh Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ar-Rabi lah yang mengantar surat itu, di mana Imam Asy-Syafi'i bermimpi ketemu Rasulullah, mengingatkan bahwa Ahmad bin Hanbal akan terkena fitnah yang sangat besar. Imam Syafi'i kemudian menulis surat memberikan kepada Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman lantas pergi ke Baghdad, ke Irak, untuk menemui Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan mimpinya Imam Asy-Syafi'i bertemu Rasulullah. Nah, ketika sudah bertemu dengan Ar-Rabi, ketika Ar-Rabi mau kembali lagi ke Mesir, diberikanlah
pakaian yang biasa dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal dihadiahkan ke gurunya Imam Syafi'i. Dibawa oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman baju tersebut ke Mesir. Sesampai di Mesir dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i untuk bertabarruk. Kenapa bertabarruk? Karena orang yang tinggi derajatnya saat itu adalah Ahmad bin Hanbal, karena diberikan fitnah yang sangat berat. Apa fitnahnya? Al-Quran dianggap sebagai makhluk. Cuma Ahmad bin Hanbal yang menyelesaikan masalah, yang berhadapan, dan paling keras siksaannya dibanding semua ulama yang lain. Karena kenapa? Karena beliaulah yang berdiri di garda terdepan. Mimpinya kejadian itu bukan Ahmad bin Hanbal, tapi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Datang Rasulullah kepada Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal akan menghadapi fitnah terbesar pada masa itu, yaitu fitnah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan lagi ilmu Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala Ar-Rabi', berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i, adalah Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i maksudnya, idza nadharahu insan, idza apabila nadharahu mendebatnya insan orang, apabila ada orang yang mendebatnya, ya, mendebat dalam urusan keilmuan agama, fi mas'alatin, pada suatu masalah. Nah, jika ada orang yang mendebatnya pada suatu masalah, fa'adala ila ghairiha, lalu memindahkan topiknya, adalah memindahkan, menyeimbangkan. Adalah itu kan seimbang, artinya topik yang sedang dibahas dengan topik yang lain itu diseimbangkan, artinya sama-sama dibicarakan. Ila ghairiha, kepada selainnya, selain masalah yang sedang dibicarakan. Jadi ini dicampur-campur aduk, ada 2 tema, 3 tema, 4 tema, masuk semua dalam debat itu. Nah, yaqul, berkata Imam Syafi'i, nafrighu, kita berkosong dulu, kita kosongkan, min hadhil masalah, dari masalah ini, artinya kita kosongkan, kita selesaikan dulu masalah ini. Thumma, kemudian, nasiru, kita berjalan, ila maturidu, kepada maturidu, apa-apa yang kau hendaki. Jadi kalau debat nih, masalah debat pernikahan dengan orang merdeka, kan mudah sekali nanti masuk perdebatan pernikahan dengan budak, karena sama-sama menikah. Kata Imam Syafi'i, yuk kita selesaikan dulu bab pernikahan dengan orang merdeka. Nanti kalau ini sudah selesai, baru nanti yang kamu inginkan tadi, kita berdebat atau berdiskusi dalam bab pernikahan dengan budak, kita sambung. Tapi ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ini alasannya kenapa nggak boleh pembahasan itu dicampur-campur aduk, membingungkan. Kalaupun kemudian menjelaskan sesuatu yang berbeda topiknya dengan di sini, tujuannya hanya untuk memberi hubungan dan mendukung pembahasan, tidak menjadi pembahasan utama. Ya, tiba-tiba kita ngebahas adab, lari dulu ke sejarah. Seperti tadi kan lari ke sejarah tuh cerita Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mau tahu siapa Ar-Rabi' bin Sulaiman ini. Hanya untuk memperjelas itu, bukan sebagai tema utama. Tema utama mah tetap seperti yang ada tertulis dalam kitab. Sudah. Wa yatalaffafu fi dzalika, dan hendaklah berlemah lembut pada hal demikian itu, fi mubadihi, pada orang yang mendebatnya, qabla, sebelum intisyarihi, menyebar permasalahan tersebut, wa tawallanin nufus, dan sebelum ridho hati terhadap permasalahan itu. Nah, jadi kalau ada orang mendebat suatu permasalahan itu, maka permasalahan itu harus dituntaskan terlebih dahulu dan harus bersikap lemah lembut dalam menjelaskannya. Jangan beralih ke yang lain dulu sampai kemudian hal itu terselesaikan. Baru setelah terselesaikan boleh disebarkan, karena sudah adanya keridhaan hati terhadap permasalahan yang dibicarakan. Nah, ini contoh misalkan kita berdiskusi tentang apakah Al-Quran itu satu-satunya sumber hukum ataukah tidak. Nah, kita selesaikan dulu bab itu. Setelah selesai bab itu, baru kita pindah ke bab yang lain. Nah, misalkan ke sumber hukum yang kedua, yaitu hadis misalkan. Jangan dicampur-campur, sekali ngomong semuanya, membingungkan. Nah, maka bicara. Maka coba lihat dalam setiap kitab, kita bicara masalah puasa. Nah, apa itu puasa? Secara bahasa apa itu puasa? Secara terminologi istilah apa itu bahasa? Mana dalil pensyariatan puasa? Mana ayat Qur'annya, mana hadis nabinya? Setelah itu apa rukunnya? Apa syarat wajibnya? Apa syarat sahnya?
Apa yang membatalkan puasa? Apa yang membatalkan pahala puasa? Apa yang sunnah pada puasa? Jadi dibahasnya per bab. Ini belum selesai bab rukun, sudah bicara bab batal puasa. Ya, jadi satu sampai selesai. Kecuali jika ada hal pada bab membatalkan puasa yang berhubungan dengan bab rukun yang sudah dijelaskan, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tiba-tiba mengalih topik nggak jelas, itu tidak boleh. Misalkan ini mengajar 2 jam, ngajar akidah kitab Adabul Alim, tiba-tiba pindah ke kitab Aqidatul Awam. Lalu ini baru setengah jam, 1 jam setengahnya biceritakan tentang kitab Aqidatul Awam. Ini apa-apaan? Nah, ini jadi kacau. Orang yang nerima ilmunya jadi bingung. Maka selesaikan dulu permasalahan tersebut. Kalau ada orang mendebat, ya talattaf, maka hendaklah berlemah lembut untuk menjawabnya. Begitu ya. So, bagaimana kalau orang yang mendebat kita itu kasar segala macam? Usahakan tetap lemah lembut. Jangan dibalas. Keras intonasi boleh, tapi tidak boleh kasar perilaku. Itu beda ya. Intonasi itu kan hanya penekanan, bukan arti kata dalam bentuk kasar. Sudah? Baik, kita lanjutkan. 1 paragraf lagi insya Allah. Setengah 12. Oh, bisa nih 2 paragraf lagi. Wa yadhkurul hadirina, dan mengingatkan. Yadhkur itu artinya mengingatkan. Wa yadhkurul hadirin, ulama tersebut mengingatkan orang-orang yang hadir dalam majelis majaa, pada apa-apa yang datang, fi, dalam hal karahiyah. Karahiyah makruh, ketidaksukaan, kebencian, tidak disenangi. Al-mumarat artinya al-mujadalah, perdebatan. Jadi harus dijelaskan kepada orang yang hadir tidak bagusnya perdebatan. La siyama, apalagi ba'da, setelah zuhuril haqqi, zuhur tampak hak, kebenaran. Apalagi berdebat setelah jelas benarannya. Masa berdebat dengan hukum salat 5 waktu wajib? Mendebat. Itu nggak ada jelas tuh. Yang begitu-begitu itu dakwahkan. Kalau nggak mau dengar, berarti memang doakan saja kepada Allah. Udah capek gitu itu. Seperti itu. Jadi nggak boleh. Orang kalau sudah jelas hukumnya, dikasih tahu masih ngajak debat, itu dibenci sekali dalam adab. Orang tak beradab. Kalau sudah jelas hukumnya, sudah jelas kebenarannya, masih ngajak debat. Ini kalimatnya. Maka harus diingatkan kepada anggota majelis, kepada orang yang hadir majelis oleh para ulama, bahwa berdebat itu bukanlah perkara yang baik, apalagi jika perkara yang diperdebatkan itu sudah jelas hukumnya, sudah jelas kebenarannya. Wa inna maksud, dan sesungguhnya maksud. Ya, maksud. Al-ijtima', berkumpulnya, arti berkumpulnya orang datang ke majelis ini, berkumpul dalam majelis. Maksudnya duhurul haqqi, agar munculnya kebenaran. Kan kita datang belajar ke majelis itu biar untuk mendapatkan kebenaran. Lah kenapa ketika kebenaran datang lalu kita debat? Gitu loh maksudnya. Kan jadi lucu. Mendingan tidak datang ke majelis kalau mendebat kebenaran. Kecuali misalkan puasa itu wajib, masih didebat. Nggak ada kalimat wajib di dalam ayat Al-Quran tentang puasa. Memang nggak ada. Nggak ada kata wajibnya. Nggak ada kata wajibnya. Tapi dari mana dipahami ijma' para ulama bahwa puasa itu wajib? Karena ada kalimat falyasumhu. Ada tuh. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal pada bulan masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Kata perintah itu disepakati oleh semua ulama berdasarkan ilmu usul fiqih. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah itu wajib. Kapan hukum perintah tersebut tidak lagi wajib? Kapan? Illa ma dallat dalilu, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala ghairi wujubihi, pada selain kewajibnya. Misalkan di dalam surah puasa tadi, ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah kutiba itu kan artinya dicatatkan, ditulis, tercatat, tertulis, ya. Ini saya artikan dulu berdasarkan ilmu bahasa sebelum nanti kita pindahkan ke ilmu usul fiqh untuk menghadirkan hukum. Kenapa nanti diartikan diwajibkan, kan begitu kan? Nah, kita pakai bahasa dulu. Kutiba, dicatat atau ditulis, alaikumusiyam, atas kamu berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, dicatatkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita lanjut ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat, hari-hari, ayyaman, hari-hari. Kalimat ayyamam itu bentuknya bentuk maf'ul objek, berarti harus ada subjek. Apa ini hari-hari? Beberapa hari, ma'dudat, beberapa hari. Apa maksudnya beberapa hari? Kalau dia bentuknya sebagai objek, maka harus ada sesuatu di belakangnya. Misalkan berpuasalah kalian beberapa hari, kan gitu kan? Pada bilangan-bilangan tertentu yang telah ditentukan. Ayyaman ma'dudat. Nah, di situ sudah dipahami kan? Faman kana minkum, barang siapa di antara kalian maridat, ada yang sakit, au ala safarin, atau ada dalam perjalanan, fa'iddatun, maka digantikan, min ayyamin, daripada hari-hari ukhar yang lainnya, artinya diqadha, ya. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang tersebut, ya, yutiqunahu, yang punya kemampuan, ya, apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ini hukum fidyah nih, ya. Wa antasumu, dan hendaklah kalian berpuasa, dan kalian berpuasa khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Loh, kan sudah diwajibkan, kok malah disebutkan jika kalian berpuasa lebih baik bagi kalian? Orang sudah wajib kan, harusnya kan sudah selesai. Bingung nggak? Tadi diwajibkan kutiba katanya, nah kok sekarang wa antasumu, gimana ceritanya? Ayo. Berarti kalau lebih baik berpuasa, berarti ada opsi yang lain dong, perbanding. Nah, kalau puasanya sudah wajib, nggak perlu ada pembanding, karena nggak boleh melakukan lagi hal yang lain selain itu. Betul tidak? Logis? Secara hukum, ini filsafat hukum. Dalam Islam itu ada namanya logika hukum juga, ya. Nah, secara logika hukum dalam Islam ini kan nggak masuk nih. Orang sekarang menyebutnya filsafat hukum. Kalau dulu nggak ada filsafat hukum, yang adanya ketentuan hukumnya, logika hukumnya seperti itu. Bagaimana mungkin puasa itu dianggap lebih baik? Dan lebih baik dari apa? Kalau lebih baik, maka mesti ada yang tidak lebih baik sebagai pembanding. Nah, dari mana kita tahu? Ternyata baru kita bisa menyelesaikan bab ini ketika kita melihat asbabun nuzulnya. Bagaimana asbabun nuzul? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan juga dalam diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa ketika turun ayat yang baru saja saya bacakan, terutama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka berkatalah dalam hadis tersebut, man syaa shoma wa man syaa aftar. Siapa yang pengen berpuasa silakan berpuasa, yang ingin berbuka silakan berbuka. Wa yut'imu miskinan likulli yaum, dengan syarat yang tidak berpuasa dia harus ngasih makan orang miskin setiap harinya, setiap hari yang dia tidak puasa. Artinya apa? Fidyah. Jadi pada masa turunnya dua ayat ini, terutama ayat pertama tadi, maka para sahabat Rasulullah, karena ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, karena Rasulullah berperang Badar pada bulan Ramadan. Jadi sebelum Rasulullah pergi ke perang Badar, maka pada saat itu disuruhlah puasa, sudah diwajibkan, tetapi kewajibannya boleh diganti dengan yang lain. Boleh diganti dengan yang lain. Artinya masih ada ruang terbuka, tidak 100% secara mutlak. Bagaimana caranya? Kalau ada orang yang memilih tidak mau berpuasa, maka boleh mengeluarkan fidyah. 1 hari untuk 1 orang
miskin, ngasih makan miskin. Makanya penutup ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa artinya jangan bayar fidyah. Berpuasa itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Kalau pakai logika kan harusnya bayar fidyah lebih baik. Karena bantu sesama. Kalau puasa kan sendiri. Kalau fidyah ramai, tapi kata Allah wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kalian puasa itu lebih baik daripada kalian ngasih makan orang miskin. In kuntum ta'lamun, andaikan kalian tahu. Tahu maksudnya apa? Tahu bahwa hukum itu bukan kalian yang buat, Allah yang buat. Jadi logikanya bukan logika kalian tapi logika Allah. Paham sampai di sini? Nah, kapan kemudian menjadi mutlak? Turun ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat selanjutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Hilal maksudnya sudah masuknya bulan Ramadan, syahr. Syahr itu artinya bulan, bukan bulan di langit, bulan hitungan, ya, tahun. Falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Maka menjadi mutlak 100% tidak boleh lagi fidyah. Nggak boleh pilih lagi. Mutlak wajib berpuasa tanpa boleh fidyah. Kapan hukum fidyah boleh dilakukan? Kalau orang tersebut punya halangan tidak sanggup berpuasa. Nah, baru berubah. Maka hukum yang pertama menjadi mansukh, terhapus. Hukum yang kedua disebut nasikh, penghapus. Bisa dipahami? Nah, maka dari sini kita paham dari asbabun nuzul nih bahwa kalimat falyasum itu menjadikan puasa wajib secara mutlak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Maka saat itu tidak ada lagi para sahabat Rasulullah yang memilih untuk membayar fidyah karena sudah dimutlakkan. Bahkan para sahabat Rasulullah saking semangatnya karena perintahnya sudah 100% mutlak, sampai-sampai tidak lagi mencampuri istrinya. Ya. Malam-malam pun tidak campuri. Nah, berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, alasan salah satunya kenapa mereka tidak mencampuri para istri-istrinya, karena dulu orang makan itu, makan minum itu sebelum sholat isya. Jadi dari maghrib sebelum sholat isya. Begitu sudah sholat isya atau sudah tertidur, terbangun, nggak boleh makan minum, tidak boleh mencampuri istri. Nggak boleh. Walaupun malam hari. Dan itu pernah kejadian dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya nggak salah namanya Qais bin Sirmah. Kalau saya nggak salah ada di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya lupa. Atau biar sebentar saya lihat namanya. Biar teman-teman punya kekuatan. Saya lupa namanya soalnya. Saya lihat sebentar saja. Biar teman-teman punya informasi yang akurat. Baik. Nah, hukum masalah puasa. Nah, oke. Sebentar, saya lihat. Namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Betul ya? Tadi Sirmah juga saya bilang ya? Saya lupa, takut salah. Maka lebih baik kita cek dulu. Namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Qais bin Sirmah Al-Ansari ini kerja harinya, kerja berat. Kuli lah kalau bahasa kita. Nah, begitu sudah sore hari, sudah mau waktu maghrib, pulang ke rumah. Mau buka puasa. Ditanya kepada istrinya, hal indaki ta'am? Wahai istriku, kau punya makanan? Kata istrinya, la, nggak ada makanan. Atlubu lak, aku cari makanannya untukmu. Dulu istrinya nyari makanan buat suami. Kalau kita sekarang nggak bawa pulang makanan, nggak bisa pulang.
Saking luar biasanya penderitaan para sahabat masa itu. Jadi miskinnya nggak semiskin kita, sahabat. Pulang ke rumah nanya ke istri, ada makanan nggak? Mungkin kemarin aku bawa pulang makanan, mungkin ada sisanya. Karena hari ini udah nggak ada makanan. Kerjaku hari ini tidak pulang bawa apa-apa. Apakah masih ada sisa makanan pada dirimu? Bertanya kepada istrinya, Qais bin Sirmah ini. Jawab istrinya, nggak ada makanan. Coba aku keluar sebentar, aku cari makanan. Namanya orang sudah seharian kerja kan capek, tertidur. Balik istrinya bawa makanan. Nah, wallahu alam dapat di mana, melihat suaminya sudah tertidur, tak tega hati membangunkan. Tak tega hati yang membangunkan. Kenapa tak tega? Ini capek sekali seharian kerja. Nah, tak tega hatinya. Bahkan disebutkan di sini, bahkan saya ketika membaca ini geleng-geleng kepala. Andaikan saya hidup di masa itu, wallahu alam bishawab. Ini luar biasa sekali ini menurut saya ini. Nah, bahkan disebutkan begini. Falamma ra'atuhu, ketika istrinya melihat Qais bin Sirmah tertidur, qalat khaybatul lak, oh sungguh sayangnya dirimu, makanan sudah ada tak bisa kau makan. Kenapa? Karena Qais sudah tertidur. Kalau nanti bangun dari tidur nggak boleh makan minum lagi, nggak boleh makan tidur, kan berat ini. Para sahabat tidak mengeluh, tapi bagaimanapun tetap menjadi berat. Mungkin para sahabat tidak berat, kita hari ini yang berat. Betul nggak? Bahkan para istri-istri Madinah pun jadi gelisah. Ini istri suami-suaminya selama bulan Ramadan tidak lagi mendatangi mereka. Turunlah ayat selanjutnya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kamu untuk istri-istrimu itu, karena mereka adalah pakaianmu dan kamu juga pakaian mereka. Kamu tidur selama belum datang waktu subuh, milikmu. Lakukan yang harus kau lakukan. Karena sudah dihalalkan oleh Allah. Nah, sebelumnya tidak boleh. Turun ayat ini, ringanlah tugas para suami, ringan juga para istrinya. Sampai hari ini. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa ini hukumnya sudah final. Asbabun nuzulnya sudah jelas. Maka kalimat falyasumhu pada ayat tadi menunjukkan mutlaknya hukum wajib. Lalu ada orang mengatakan boleh tak puasa asal berbuat baik kepada sesama manusia. Kan gendeng nih namanya. Betul tidak? Maka di dalam majelis itu diingatkan kepada para muridnya, jangan kalian berdebat pada sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Paham? Makanya saya cerita, ada kisah ketika ada satu orang dari majelisnya Imam Malik datang ke majelis beliau bertanya, fa kaifa istawallahu 'alal 'arsy? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Tidak dijawab oleh Imam Malik bagaimana. Apa kata Imam Malik? Rasa-rasanya kulihat kau ini ahli bid'ah. Lalu berkata kepada orang majelis saat itu, akhriju, keluarkan orang tersebut dari majelis ini. Lalu mereka pun mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya Imam Malik, diusir. Kenapa? Karena dia bertanya tersebut bukan karena penerimaan. Karena kalau bertanya begitu berarti dia ada syak dalam hatinya itu, ya kan? Akhirnya orang yang sudah syak itu bisa saja merubah hukum, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, yang tidak boleh menjadi boleh, yang boleh menjadi tidak boleh, atau yang tidak boleh menjadi boleh. Allah yang tidak sama dengan makhluk nanti dipersamakan dengan makhluk, dan seterusnya dan seterusnya. Maka diusir oleh Imam Malik dari majelis beliau. Nah, inilah maksudnya bahwa berdebat pada sesuatu yang sudah jelas kebenarannya tidak dibolehkan. Maka bagaimanakah berdebat? Berdebat itu untuk memperjelas masalah, bukan mendebat masalah yang sudah jelas, tapi berdebat atau berdiskusi pada sesuatu yang belum jelas. Itu pun ada etika. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah orang kepada jalan Allah dengan hikmah bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Kalaupun tidak bisa selesai dengan dua bab ini, harus masuk kepada bab ketiga, kita harus berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka hendaklah engkau debat mereka dengan cara yang terbaik. Tujuannya apa mendebat? Untuk memperlihatkan kebenaran pada orang yang belum melihat kebenaran. Yang jadi masalah, orang sudah melihat kebenaran masih memperdebatkan. Nah, ini jadi masalah.
Nah, maka harus diingatkan orang datang ke majelis bahwa mendebat pada hal yang sudah jelas itu hukumnya sangat buruk. Nah, dan maksud dari berkumpulnya orang di dalam majelis zuhurul haq, tampaknya kebenaran. Maka orang yang datang ke majelis kok perilakunya masih lebih buruk daripada sebelumnya, atau tidak lebih baik, atau masih sama dengan sebelum dia datang ke majelis, maka sesungguhnya orang datang ke majelis itu bukan mencari kebenaran, tapi dia sedang mencari teman ngobrol. Dia sedang pergi arisan sebenarnya ke majelis itu, karena di rumah nggak bisa arisan sama istri atau nggak bisa sama suaminya. Jadi dia cari di tempat majelis. Kenapa majelis paling ramai orang? Nah, dia cari alasan-alasan seperti ini, berbahaya. Padahal kehadiran ke majelis zuhurul haq, agar munculnya kebenaran. Wa safa'ul qulub, jernihnya hati. Safa, bening. Beningnya hati, artinya hatinya menjadi putih, menjadi suci, tidak lagi kotor. Itu tujuan orang datang ke majelis. Wa talabul faedah, dan menuntut adanya faedah yang bisa dia bawa pulang. Nah, kalau ada orang pulang dari majelis tidak mengambil faedah apapun, maka kehadirannya di majelis sia-sia. Maka coba lihat, beda orang yang benar-benar datang ke majelis, ketika disampaikan suatu kebenaran, mereka akan bertingkah seperti sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah kalau disuruh A, B, C, D, Rasulullah nggak bertanya, Rasulullah kenapa harus begitu? Enggak, dia lakukan tanpa bertanya kenapa. Nah, harusnya orang majelis itu begitu. Kalau sudah dikasih tahu A, B, C, D, dan sudah jelas dalilnya, sudah jelas perbuatan para sahabat nabinya, dan juga perbuatan para kaum salaf dari sahabat, tabi'in, maka nggak perlu lagi bertanya. Selama itu baik, harusnya dia jalankan. Bisa dipahami? Nah, wa talabul faidah. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yaliqu, tidaklah pantas. Yaliq, pantas. Tidaklah pantas, la yaliqu, bi ahlil ilmi, terhadap orang yang berilmu, ta'atil munafasah, berlomba-lomba dalam berdebat. Ta'ati itu menghirup sedalam-dalamnya, seperti orang hirup narkoba, itu ta'ati itu. Makanya kalau menghirup narkoba namanya ta'atil mukhadarat. Menghirup dalam apa? Sangat gelegar, sangat pengen untuk munafasah, berlomba-lomba dalam perdebatan. Karena perdebatan itu bukan cari menang dan kalah, tapi cari benar dan salah. Nah, orang yang ta'atil munafasah, dia berdebat bukan cari benar, tapi cari siapa yang menang. Ta'atil munafasah itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak pantas bagi orang berilmu untuk berdebat dengan kapasitas untuk mencari menang dan kalah, berlomba-lomba, membanding-bandingkan diri. Oh, ini ilmuku lebih pintar daripada enggak, aneh itu. Makanya debat itu memperjelas yang tidak jelas, pakai dalil ini salah, bukan aku lebih hebat, bukan. Li'annaha, karena perdebatan sejenis itu sababul adawah, menjadi sebab permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Sababul adawah wal baghdha, menjadi sebab permusuhan dan kebencian. Sudah dipahami? Bisa paham? Nah, itu kayaknya tanpa saya perlu jelaskan sudah sangat jelas itu. Baik. Sudah jam 12. Bal yajibu, bahkan wajib. Bal itu bisa diartikan bahkan, juga bisa diartikan akan tetapi. Di sini artinya bahkan. Bal yajib, bahkan wajib. Ayyakuna al-ijtima'u, pertemuan atau perkumpulan itu menjadi. Yakun, jadi, menjadi. Ijtima', perkumpulan, maksudnya perkumpulan majelis. Artinya wajib pertemuan pada majelis itu menjadi maqsudan, sebagai maksud, khalisan, yang tulus ikhlas, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Biasanya orang yang berlomba-lomba untuk berdebat itu kan biasanya pengen cari pamor, biar terlihat hebat, maka hilanglah keikhlasannya untuk Allah. Nah, harusnya orang yang datang ke majelis itu dimaksudkan untuk maksudan, dimaksudkan khalisan, ikhlas, lillahi ta'ala, li yutimmal faidah, untuk menyempurnakan, liyutimma, untuk menyempurnakan al faedah, fid dunia, di dunia. Nah, kalau sudah dapat ilmu kan ada faedah di dunia. Wasa'adah, dan kebahagiaan fil akhirah,
di akhirat. Jadi orang datang ke majelis kalau niatnya bukan karena untuk mencari dunia, perlombaan dan segala macam, bukan ingin terlihat lebih unggul, maka dia akan dapat dua. Di dunia dia akan dapat hasil yang memuaskan karena dia punya faedah untuk menjalani kehidupannya. Punya alat yang memberi faedah untuk menjalani kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang seperti itu akan dicatat bahagia di akhirat. Nah, makanya kenapa ada orang datang ke majelis ilmu di dunia tak biasa, tak terlihat indah, apalagi nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia datang ke majelis ilmu bukan karena Allah, tapi karena pamor, karena segala macam. Ini bahaya. Nah. Di antaranya misalkan saya kasih contoh, ini biar lebih dapat pengetahuannya ke teman-teman. Orang datang ke majelis ilmu karena ada kepentingan, begitu hilang habis kepentingannya tak datang lagi. Ini sangat berbahaya. Karena itu dihitung oleh Allah. Apa kepentingan dia datang ke majelis? Nah, jika itu alasannya, balik ke hukum innamal a'malu binniyat. Orang kalau hijrah pada masa Nabi karena dunia dan cari perempuan, yang dia dapat dunia dan perempuan itu, tapi Allah dia tidak dapat. Allah dan Rasulnya dia tak dapat. Tapi kalau dia cari Allah dan Rasulnya, dunia dia bisa dapat, perempuan cantik pun mungkin saja dia dapat. Kalau dia cari Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang datang ke majelis ilmu. Kalau cuma cari kepentingan itu dia dapat. Selesai habis kepentingan dia tak akan datang lagi. Tapi kalau dia datang ke majelis ilmu karena Allah dan Rasul, kepentingan itu dia dapat, kepentingan yang lainnya pun juga akan Allah datangkan. Nah, itu bedanya antara kita cari Allah dengan cari kepentingan pribadi. Nah, itu diantara contohnya. Wa yadhkuru qaulahu ta'ala, dan orang alim di dalam majelisnya mengingatkan qaulahu ta'ala terhadap perkataannya Allah Ta'ala. Apa perkataan Allah Ta'ala? Liyuhiqqal haqqa, dan hendaklah membenarkan kebenaran. Wa yubtilal batila, dan membatalkan kebatilan. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang jahat tidak menyenanginya. Nah, jadi kalau bahasa dulu kita belajar di pondok itu ada kalimat qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Dibenci orang, tidak disenangi orang, diomongin orang, tapi harus kita sampaikan yang benar itu. Kalau tidak kita sampaikan, orang itu bisa jadi celaka. Harus kita sampaikan. Nah, cuma cara menyampaikannya dengan yang baik. Ada level-levelnya lah. Walau karihal mujrimun, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang yang berbuat salah itu membencinya. Karena yang disampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata karena mengingatkan. Ini ada dalam surat Al-Anfal ayat 8. Surah Al-Anfal ayat 8. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu yufhamu, dapat dipahami anna, bahwasanya iradata, keinginan, ibtalal haqqi, membatalkan kebenaran, wa tahqiqal batil, tahqiq mewujudkan al batil, kebatilan, sifatu ijram, merupakan sifat kriminal. Jadi orang yang merubah, menutupi kebenaran, melakukan kebatilan, di dalam hukum agama sifatu ijram, sifat kriminalitas. Nah, itu dipandang sebagai kriminalitas dalam pandangan agama. Nah, bukan berarti habis begini nanti suruh tangkap ya. Ada yang begitu. Saya enggak. Ini dalam pandangan Allah. Karena hukum Allah itu kalau tak diterapkan di dunia, diterapkan di akhirat. Nah, falyahdhar minhu, maka hendaklah dia menjauhkan diri darinya. Yahdhar artinya berhati-hati, berwaspada darinya. Nah, jadi dari sini kita paham dari ayat paragraf ini bahwa dilarang kita berdebat, terutama ketika debat dalam hal-hal yang sudah jelas kebenarannya. Karena justru orang hadir di majelis itu untuk mencari kebenaran. Maka bagaimana mungkin orang yang sudah mendapatkan kebenaran malah kemudian mendebat kebenaran itu sendiri hanya karena faktor kepentingan nama baiknya terlihat lebih hebat di hadapan manusia daripada kebenaran yang Allah turunkan.
Maka orang yang melakukan hal tersebut dia tidak berfaedah di dunia, dia juga tidak akan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena niatnya salah, bukan lagi ikhlas karena Allah Ta'ala. Orang yang seperti itu yang melakukan pembatalan terhadap kebenaran dan mewujudkan kebatilan, disebutkan di sini sifatu ijram, merupakan sifat dari kriminalitas atau kesalahan dalam sisi atau dalam pandangan agama. Falyahdhar minhu, maka hendaklah kita berhati-hati. Cukup? Sudah jam 12. Cukup? Atau ini ada paragraf pendek satu lagi ya? Ada pendek nih satu, biar cepat tamat kita nih. Lama nih coba. Karena ini pembahasannya berdekat-dekatan, tidak jauh-jauh. Ini penting karena berdekatan dengan pembahasan sebelumnya. Tadi ada pembahasan masalah tidak mengangkat suara terlalu keras, juga tidak meringankan. Kemudian harus menjaga majelis, jangan sampai ada kegaduhan dan kebisingan. Kemudian harus mengingatkan orang dalam majelis, jangan berdebat pada hal yang tidak penting. Kan gitu ya? Nah, terjadi hal-hal seperti itu, bagaimana caranya? Nah, ini bab ini dibahas. Wal yubaligh, dan hendaklah berlebih-lebihan fi zajri. Zajrun itu artinya menghentikan pada batasan tertentu. Itu zajrun. Artinya hendaklah melakukan penghentian terhadap orang yang melakukan tadi bab-bab yang sudah dibicarakan pada batasan tertentu, terutama man ta'adda fi bahthihi, orang yang mengadakan permusuhan dalam pembahasannya. Udah jelas pembahasannya benar, tapi dia berdebat, kan itu cari musuh namanya. Karena perdebatan yang sudah ada kebenaran itu adalah sababun lil sebab menjadi permusuhan. Maka disebut orang yang melakukan debat begitu, maka dia telah memperlihatkan permusuhannya dalam pembahasan yang benar tadi. Maka hendaklah di stop. Cukup. Kamu bukan cari kebenaran. Cukup. Makanya tadi kan Imam Malik diusir langsung kan? Diusir oleh Imam Malik. Karena udah lama ngaji masih begitu. Mau diperlakukan begitu. Ini kelas khusus. Masih ingat kelas khusus? Kelas khusus itu kelas rotan. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, jadi harus ditegur. Ya, wal yubalik fi zajri man, artinya wal yubalik fi zajri, menegur dengan jelas. Menyetopnya dengan memberi batasan, nggak boleh lagi lewati. Nah, kamu kalau ngomong lagi yang seperti itu, mending kamu pergi saja. Di stop. Karena ini sudah melampaui batas. Karena dia sudah disampaikan kebenaran, tidak masuk kebenarannya. Karena orang sudah tidak masuk kebenaran itu dinasihatin pun susah, karena dia cuma butuh satu, hidayah dari Allah. Kita udah sangat sanggup itu. Apa? Jawab mulu. Sudah. Kepada siapa yang bersikap gitu? Man ta'adda fi bahthihi, orang yang melakukan permusuhan atau memperlihatkan permusuhan dalam pembahasan yang sudah benar tadi. Ataupun dhahara minhu, terlihat. Dhahara terlihat, jelas. Minhu daripadanya ladadun. Ladadun itu artinya benar-benar permusuhan yang sangat luar biasa. Khusumatun syadidah. Nah, itu arti ladad. Memperlihatkan permusuhan yang bahkan bukan hanya bertengkar dengan ulama yang mengajarkan ilmu tersebut, diajak bertengkar sama dia. Ini kan sudah khusumah syadidah namanya, sudah ladat. Ingat kata ladat itu. Ini ladat ini orang nih. Itu dia itu ladat itu. Itu hukum ladat itu situ. Sudah. Ausu'u adab, ataupun jelek adabnya fi bahthihi, di dalam pembahasan ulamanya. Ini kan orang kalau sudah begitu kan adabnya sudah jelek sekali. Nah, harus ditegur orang yang kemudian mengadakan permusuhan atau memperlihatkan permusuhan tersebut, atau kemudian melakukan penentangan terhadap yang sudah jelas kebenarannya, atau orang yang tidak beradab di dalam majelis ilmu. Ulama tersebut harus menegur. Makanya boleh mengusir orang dari majelis. Bukan nggak boleh. Boleh. Kenapa? Untuk menghilangkan benalu di dalam majelis, jangan sampai yang lain ikut-ikutan. Karena itu sumber penyakit, harus disembuhkan. Nggak percaya? Tanya dokter. Kalau tidak disembuhkan, nanti bagian yang lain juga akan terinfeksi. Satu bagian yang terinfeksi tidak diobati, maka bagian yang lain akan terinfeksi juga. Makanya kenapa ada amputasi? Apa alasannya? Supaya virus-virus tadi tidak menyebar ke bagian yang lain, makanya diamputasi. Maka mengusir orang dari Islam artinya diamputasi itu. Ladat.
Nah, ya. Au tarakal insaf, atau dia meninggalkan keseimbangan. Keseimbangan itu kapan mendengar, kapan bertanya, kapan harus bersikap wajar, kapan dia harus bertanya. Dia nggak ada lagi bab itu. Semata-mata demi kepentingan pribadi. Tidak lagi bisa menjaga adab majelis, atau tidak lagi insaf, ya. Ba'da duhuril haqqi, setelah munculnya kebenaran. Nanti masih ya nyambung ke bab yang sebelumnya kan? Au aktsara siyah, termasuk dalam bab ini yang harus ditegur orang yang banyak tertawa cekikikan. Siyah itu tertawa nggak jelas, cekikikan. Itu harus ditegur. Nah, kalau sesekali namanya mungkin ada hal yang ini tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal terakhir tawa terus, ini ada masalah orang ini. Nah, harus diobati. Cara satunya kita ronsen misalkan. Ya, kalau di majelis ronsennya tidak pakai alat ronsen, ada alat khusus. Ya, ada alat khusus dia kalau ronsennya. Ya, au aktsara siyah, atau memperbanyak tertawa ataupun bicara dengan suara yang keras, ya, bi ghairi faedah, tanpa ada faedah. Sudah dipahami ya maksudnya? Au asaa adabahu, ataupun jelek adabnya. Asaa menjelekkan adabnya, ala ghairihi, atas selainnya, minal hadirin, daripada orang-orang yang hadir di majelis, awil ghaibin, ataupun orang-orang yang tidak hadir di majelis. Kadang-kadang majelis itu ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Nah, dia memperlihatkan adabnya yang jelek kepada orang yang hadir di majelis maupun orang yang tidak hadir di majelis. Nah, ini si Fulan ini nggak datang lagi ngaji Ustaz. Memang kulihatnya orang memang maaf ya, PKI misalkan. Nah, ini kan nggak ada adab ini. Nah, ya ditegur. Ente, mulut ente ini lama-lama harus dironsen nih. Iya kan? Dironsen. Kenapa? Karena itu sudah hilang adab. Nah, jadi bagaimana kalau yang tidak hadir lagi? Ayo sama-sama kita temui. Kita selesaikan masalahnya biar dia hadir lagi. Kita cari cara. Nah, kemarin saya juga begitu. Saya seharusnya itu jam 9 sudah pulang ke pasar minggu. Enggak, jam 1 saya baru pulang. Demi untuk bisa bertemu dengan orang yang saya harapkan datang lagi. Jadi tidak saya benci, tapi saya datang lagi. Nah, kalau ada yang tidak datang lagi, cari cara. Bagaimana caranya orang itu harus datang lagi. Nah, Ustaz sudah tidak datang, mungkin sudah pindah ke majelis lain. Nah, tidak apa-apa. Kan tetap belajar. Yang jadi takutkan ke sini tidak, ke sana enggak. Belajarnya di majelis juga, tapi majelis YouTube, bukan majelis YouTube, majelis nongkrong tengah malam. Nah, ini lebih bahaya kan, majelis juga, tapi majelis nongkrong. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, maka tidak kemudian kita caci, tapi kita jemput. Nah, bagaimana caranya kalau udah lama betul? Kita sepakat nih rame-rame, ayo kita silaturahmi ke rumahnya. Jangan-jangan kami pikir nggak datang-datang kan sakit, makanya kami berkunjung, kita bawa makanan. Lama-lama kan, aduh nggak enak hati, datang lagi. Nah, itu diantara cara-caranya itu. Nah, diantara cara-caranya, tanpa harus memperlihatkan adab jelek kita kepada yang tidak hadir tersebut. Apalagi kepada yang hadir. Bisa dipahami ya? Ini fitrah nih Ustaz, kalau datang, misalkan ada satu orang ngomong sini, ini fitrah ini datang nih karena caper aja mau Ustaz. Nah, ini nggak ada adab ini. Ini nggak ada adab ini. Padahal bukan begitu. Padahal memang pengen datang, pengen dapat ilmu, kita ubah redaksinya, kita karang-karang. Rusaklah adab kita kepada yang hadir. Tidak boleh. Nah, kalau ada yang begitu bagaimana? Harus ditegur. Mulai dari mulai dari ditegur yang ringan-ringan, janganlah begitu, sampai dengan tingkatan tertinggi, yaitu pakai ronsen. Allahu Akbar. Ini lama-lama jadi istilah ini. Karena sesuatu yang diulang-ulang biasanya jadi Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan ya. Kemana tadi? Udah sampai? Au taraffa'a, atau dia mengangkat dirinya itu menyombongkan dirinya. Fil majlisi, di dalam majlis, ala, atas, man huwa, orang yang aula minhu, lebih utama dari dia. Dia ngangkat dirinya, lebih merasa hebat daripada orang yang lebih utama, baik lebih utama daripada usia maupun lebih utama dari sisi ilmu, apalagi lebih utama dari hal-hal lainnya. Ya, nah itu tidak
boleh. Itu namanya tarafa'a, menyombongkan di ini tidak boleh. Ada kalimat begini, man tarafa'a wada'ahu Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, maka Allah angkat dia. Tapi barang siapa yang membanggakan diri, mengangkat dirinya, Allah jatuhkan dia. Nah, itu kalimatnya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hatinya, Allah angkat dia. Wa man tarafa'a, barang siapa yang mengangkat dirinya, wada'ahu Allah. Allah jatuhkan dia, Allah rendahkan dia. Mana dalilnya? Lihat bagaimana Abu Jahal Allah jatuhkan. Bukankah pemuka Quraisy yang sangat hebat? Semua orang mengenal Abu Jahal dan hormat ke Abu Jahal. Tapi bagaimana Allah kemudian menghinakan Abu Jahal? Ya, lihat Bilal bin Rabah. Betapa hinanya Bilal bin Rabah saat itu di Mekah. Tapi lihat, setiap kali Bilal mengumandangkan azan, terpegun semua orang di kota Madinah. Ketika Bilal berangkat ke Damaskus, ke wilayah Syam, ke negeri Syam, karena Bilal tak mau lagi kembali ke kota Madinah selepas Rasulullah meninggal dunia. Sekali Bilal kembali karena permintaan Umar bin Khattab. Sesampainya Bilal di Madinah, dimintalah kepada Bilal agar mengumandangkan azan. Tapi Bilal menolak, karena di dalam azan ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sanggup Bilal mengucapkan kalimat itu. Karena orang yang disaksikan sekarang sudah ada di tanah kota Madinah, terkubur di kota Madinah, tidak lagi hidup di atasnya bersama dengan para sahabat. Tak kuat hati Bilal untuk azan, tapi diperintah oleh para sahabatnya, diminta oleh para sahabatnya agar Bilal bin Rabah yang dulunya dikenal sebagai budak hitam legam, bukan orang Arab, orang Habasyah, bukan orang Arab, bukan keturunan dari Rasulullah, budak yang diberdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Bilal mengumandangkan azan, semua orang kota Madinah, laki-laki, perempuan, dewasa yang muda, keluar semua dari rumah, berkumpul dekat Bilal bin Rabah azan. Kenapa? Saking rindunya dengan suara orang yang dimuliakan oleh Nabi, yang terompahnya didengar di dalam surga, sedangkan orangnya masih ada di atas muka bumi. Keluar semua. Apa maknanya? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Yang rendah hatinya Allah angkat. Wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Yang mengangkat dirinya Allah jatuhkan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Au nama, atau tertidur. Nah, tidur lagi majelis. Orang lagi bicara bab majelis, dia lagi mimpi Avengers. Subhanallah. Tidurnya melototin kita, tapi mata tertutup. Kita bingung, ini tidur apa ini nutup mata biar fokus atau bagaimana? Kita mau menegur, takutnya dia, iya Ustaz, itu kok begitu. Nanti kita yang salah paham. Tidak ditegur, ini kok matanya tertutup, kita jadi salah paham. Ya, nama. Nah, orang tertidur dalam majelis harus dibangunkan. Cuma kadang-kadang saya juga tidak membangunkan, karena ini kayaknya hamba Allah ini capek betul nih. Capek betul nih kayaknya. Jadi sesekali diberikan jedalah waktunya, diberikan toleransi. Tapi kalau setiap waktu tidur, ini bab khusus. Bab khusus. Kalau tiap kali tidur. Au nama, atau tidur. Nah, juga orang tidur tuh harus dicegah, harus dilarang. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau berbicara dengan lainnya. Di sini lagi diajarkan, yang mengajarkan lagi berbicara, yang mendengarkan juga ikut bicara. Enggak jelas siapa yang bicara, siapa yang dengar. Ya, dia berbicara dengan temannya, bicaranya lama pula. Nah, misalkan kalau cuma sekedar bertanya, sudah sampai di mana tadi? Tapi ini enggak. Ini apaan sih? Ini kayaknya Ustaz salah baca. Masih berdebat ya berdua. Ya kalau misalkan tunggu saatnya, nanti begitu sudah selesai pelajaran, Ustaz kayaknya ini bacaannya benar begini atau tidak, nanti tunggu terakhir. Kan ada bab khusus. Jangan berdiskusi ketika sedang pembahasan. Nah, kalau ada yang begitu, wajib juga ditegur. Juga ditegur. Dulu kalau kami di pesantren, kalau bicara lagi guru sedang mengajar, itu biasanya alamat bukan itu penghapus itu kan dari kayu keras itu. Itu terbang penghapusnya, dan terbangnya nggak pernah ke badan, pasti ke kepala. Kita lagi bicara langsung oke penghapus tuh keras lagi, yang dicari tetap kepala. Itu waktu di pesantren. Saya tanya yang pesantren, benar tidak? Pasti dilempar. Dilempar atau berdiri di depan sebelah kaki.
Ya, sebelah kaki suruh berdiri. Kalau jatuh, nah ini habis nih. Ditarik ini. Sakitnya subhanallah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu nih. Kalau sudah ditarik ini. Tapi mau gimana lagi? Ya kan? Nah, jadi memang ini sudah kelas khusus tuh ya. Nah. Kenapa? Karena begitu pelajaran sedang dimulai, dia bicara dengan sesamanya. Al-dhahika atau tertawa nggak jelas. Tapi kalau ada lucu-lucunya tertawa ya tidak apa-apa. Itu respon daripada reaksi daripada aksi. Ini nggak ada apa-apa. Kita lagi serius betul bicara, dia ketawa. Kita lagi sedih bicara antara Rasulullah, dia ketawa. Ini kan bikin kita penasaran. Ini apa dia baru mimpi atau apa? Atau tiba-tiba ingat pekerjaan tadi siang yang mungkin tiba-tiba lucu, dia bukan fokus kepada pelajaran mungkin. Ingat cerita dengan temannya tadi siang, ketawa. Pas ketawa lagi kita bicara sedih, kan kita heran. Ada orang lagi bicara sedih ketawa. Nah, itu harus ditegur. Nah, ditegurnya bisa jadi karena dia menyalahi, karena bab yang tidak pantas tadi dia lakukan. Yang kedua bisa jadi fokusnya yang hilang sehingga dia tertawa. Ada orang yang hilang fokus itu tertawa sendiri. Lagi duduk tertawa sendiri. Pernah lihat kan? Dia lagi memikirkan sesuatu yang lucu tadi. Nah, bukan dia ya. Nah, kalau zaman sekarang ada tambahan. Orang lagi main ya kan? Orang sekarang suka mentertawakan HP. Sayangnya HP tidak bisa membalas. Au istahza'a atau menghina, menjatuhkan. Bi ahadin minal hadirin, salah satu dari orang yang hadir. Nah, ini menjelek-jelekkan, menjatuh-jatuhkan. Nah, di sini majelis ini pernah juga terjadi. Menjatuhkan satu orang, menjatuhkan orang majelis lain sedang majelis berlangsung. Nah, dia memang begitu. Nah, itu. Dia memang begitu. Kalimat dia memang begitu kayak harus kita tinggalkan. Nah, itu tidak mencerminkan ke adab dalam majelis. Au akhalla, ataupun merusak biadabi talib, merusak adab penuntut ilmu fil halaqah, di dalam halaqah rusak adab ya. Jadi menghinakan orang lain atau merusak adab dia sendiri atau orang lain. Ini ada orang lagi serius dengar, datang dia ganggu, akhirnya kan rusak adab dia. Mau tidak direspon kakak kelas. Ya, akhirnya dia, nah inilah kalimat dalam hadis sesat menyesatkan itulah. Kalau sesat rusak kita sendiri, menyesatkan merusak orang lain. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, ini waqad taqaddama, dan telah ya, taqaddam berlalu. Zikruha, penyebutannya. Penyebutan bab-bab ini fi adabil muta'alim, pada adab-adab orang menuntut ilmu. Udah kita bahas dulu. Bagaimana adab dalam bermajelis, kalau ada orang duduk bagaimana kita melangkah, bagaimana kita masuk, di mana kita duduk, ya kan? Semuanya sudah jelas. Nah, kalau ketemu dengan ulama yang mengajarkan bagaimana, semua sudah jelaskan. Ini diulang sedikit saja karena berhubungan dengan kaitan orang-orang yang tadi melanggar kaidah atau adab bermajelis, apa yang haruskan oleh ulama tersebut. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang menimbulkan sifat-sifat seperti ini, berdebat pada hal yang sudah jelas kebenarannya, membuat kegaduhan dan kebisikan, mengganggu temannya, dia sudah ribut sendiri malah bikin orang lain juga ribut, maka kalau tidak bisa lagi dinasihati harus ditegur dengan keras. Wal yubaligh fi zajrin. Nah, zajrin. Yubaligh artinya berlebih-lebihan, artinya bersikap tegas. Zajrun menghentikannya pada batasan tertentu. Bisa dipahami kira-kira. Nah, jadi inilah kaedah-kaedah dalam kita beradab di dalam majelis. Bagi yang sering ikut majelis, apa yang saya ucapkan, apa yang saya jelaskan ini pasti dapat ditemui dengan jelas. Nah, makanya jangan lapangkan hati kalau suatu hari ditegur seperti ini. Karena memang ini hukum majelis. Tapi jangan gara-gara saya bilang begini, kayaknya nggak ada alamat saya datang lagi ini. Daripada kan. Nah, ini bahaya juga nih. Nah, jadi benarkan niat maqsudan khalisan lillahi ta'ala, ayyakunal ijtima', supaya kita datang ke majelis itu maksudan, bermaksud khalisan lillahi ta'ala, tulus ikhlas karena Allah. Kalau ikhlasnya karena Allah, semua hal-hal yang terbayangkan di kepala kita yang bersifat buruk akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terisi dengan sesuatu yang positif sifatnya. Kalau sesuatu yang kita isi di dalam hati kita itu bersifat negatif, maka ketika kita datang bahkan kita sampai majelis pun akan selamanya negatif.
Kenapa? Karena badan kita diatur dengan energi negatif tadi. Tapi kalau kita datang dengan energi positif, maka ketika datang ke majelis itu ringan. Kenapa? Karena yang menggerakkannya itu energi positif. Bahasa agamanya husnudzon dan su'udzon. Husnudzon. Jadi harus husnudzon kepada majelis yang didatangi. Nah, kalau su'udzon, kalau nyampe ke majelis itu pun, kalaupun nyampe pasti sambul masalah. Selalu saja timbul masalah. Karena dari awal datang sudah nggak benar niatnya. Energi negatif, su'udzonnya sudah lebih terlihat. Nah, itu caranya bagaimana supaya kondisi kita menjadi baik kemanapun kita pergi, di majelis apapun kita datangi. Nah, itu dipakai oleh teman-teman. Majelis nggak mesti harus di sini saja. Kemanapun datang ke majelis pakai ilmu ini, ya, pakai ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, maka sudah selesai pembahasan kita sampai halaman 77. Nah, 77 itu berarti sekitar 20 halaman lagi. Nah, sudah selesai buku ini, insyaallah. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sangat jelas? Insyaallah. Saya senang kalau misalkan saya tanya, ada pertanyaan, sudah jelas, senang. Kenapa? Ringan tugas saya. Nah, ringan tugas saya. Walaupun deg-degan juga sebenarnya. Tapi insya Allah semuanya jelas insya Allah ya. Karena tadi ini sebenarnya hal-hal yang kita temui sehari-hari, sangat jelas insya Allah. Itu saja dari saya, teman-teman. Sebelum kita tutup, sudah pada selesai niat puasa? Ayo kita niat puasa. Saya ingatkan niat puasa, jangan sampai lupa niat puasa. Karena dalam mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan setiap malamnya. Setiap hari satu kali niat. Nah, berbeda dengan mazhab Maliki yang boleh niat 1 bulan penuh. Perbedaan pandangan itu karena dalam mazhab Syafi'i dianggap setiap hari merupakan hari terpisah dari hari yang lainnya. Nah, jadi tidak bisa diniatkan sekaligus. Berbeda pemahamannya dengan Imam Malik. Imam Malik menganggap itu satu kesatuan yang utuh. Nah, di situ letak perbedaan pandangan. Maka dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus dilakukan setiap malam. Dari sejak terbenamnya matahari ketika masuknya waktu maghrib, kita berbuka puasa, sampai dengan sebelum azan subuh, azan kedua, atau sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itulah batas niat. Begitu Allahu Akbar di azan kedua, azan subuh, lalu kita niat sahaja aku puasa, itu tidak sah. Maka puasanya sudah gugur dan batal karena sudah masuk waktu subuh. Maka dia wajib mengqadanya di lain hari. Nah, maka saya ingatkan sekarang, silakan niat puasa. Kalau dilafadzkan niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kata Imam Nawawi dan juga kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Manhajut Thulab, niat yang paling sempurna. Nah, syarat pada niat itu 2. Pertama, tabyituha, harus diucapkan di malam hari. Tadi sudah ukurannya sudah saya kasih tahu, malam harinya apa. Wa ta'yinuha. Nah, ta'yin itu menetapkan kefarduannya. Jadi tidak harus mengatakan, tidak boleh sahaja aku puasa Ramadan. Tidak, sahaja aku puasa fardu harus ada fardunya. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ta'yin diharuskan. Ya, wa yajibu li fardhiha tabyituha wa ta'yinuha, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi silakan diniatkan puasa biar nanti tidak batal. Mau salat, mau bicara, mau tidur, tidak batal lagi niatnya. Sudah sah. Nah, itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya kira itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.